Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Verza Jalan-Jalan ya. Jadi di episode kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman seputar user experience penggunaan Boxshot SH33 pada CB Verza saya. Untuk pertanyaan pertama kemarin memang tentang penampilan ya. Jadi ini adalah tampilan dari CB Verza saya ketika sudah dipasang box. Ini dari sisi samping kiri ya. Jadi penampilannya seperti ini. Kemudian kita akan jalan ke bagian sisi belakang. Di bagian belakang seperti ini ya. Ini simetris ya teman-teman. Jadi posisinya antara kanan dan kiri itu tidak lebih lebar daripada motor kalian. Bahkan dari segi knalpot ya, kalau teman-teman lihat di bagian knalpot. Nah, knalpot masih lebih lebar ya ke kanan ya daripada boxnya sendiri. Jadi untuk shot SH33 ini ideal untuk Verza. Dan kemudian dari sisi kanan sama ya seperti yang sisi kiri tadi. Dan untuk penampakan dari sisi depan, nah masih lurus ya. Jadi bahkan dia lebarnya tidak melebihi dari stang kemudi kalian. Otomatis dia masih efisien ya untuk selap-selip. Untuk perjalanan masih enak ya. Jadi boxnya benar-benar tidak terasa. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana feel berkendara ya dengan penggunaan top box SH33 ini. Kemarin saya sudah coba buat mudik atau berlebaran ya, dengan jarak tempuh sekitar 200 km sama anak istri dengan muatan box penuh. Itu masih enak ya teman-teman. Jadi dia tidak terlalu terasa kita membawa barang banyak. Selama saya pakai cruising itu maksimal di angka 80 km per jam. Untuk beberapa situasi seperti di atas jembatan atau mungkin pada saat kondisi angin kencang, dengan penggunaan top box dan muatan full, memang di atas 80 km per jam terasa sedikit goyang ya teman-teman, atau ya pengaruh angin itu cukup terasa. Tapi ketika kondisi jalanan sedang normal atau tidak terlalu banyak angin, dia masih bisa ditarik sampai 90 km per jam dan feel-nya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi mungkin ini juga pengaruh dari bentuknya top box-nya, yang dimana dia ini tidak kotak ya, alias membulat, yang dimana udara ini tidak terlalu terhambat ya. Jadi bisa lewat aja. Jadi seperti itu yang saya rasakan kemarin. Mungkin kalau ukuran boxnya lebih besar mungkin berbeda ya teman-teman. Jadi karena ini kita membahas tentang SH33, ya ini yang saya sampaikan. Nggak ada perbedaan yang signifikan. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari teman-teman adalah bagaimana kondisi boncengers ya atau penumpang belakang ketika menggunakan top box SH33 ini. Untuk kondisi boncengers kemarin, jadi gini teman-teman, bojoku iki, istriku iki tipikal emak-emak zaman sekarang yang cerewet. Dalam artian nggak nyaman dikit wis komplainnya banyak. Tapi kemarin waktu perjalanan dia tidak ada komplain sama sekali. Ternyata ya nyaman-nyaman aja gitu loh. Kalau teman-teman di sini bisa lihat ya, dari sisi sini space antara ujung jok itu masih ada jarak ya dengan belakang atau bagian boxnya ya. Jadi ada space. Kalau teman-teman lihat di sini, tuh masih ada space sekitar 4 jari. Dan ini posisi di standar tengah, di mana dia memang agak naik. Tapi ketika posisi jalan, dia akan turun seperti ini teman-teman. Nah, jadi box ini benar-benar ada jarak ya, dan benar-benar tidak mengganggu sama sekali dari sisi boncengers atau dari penumpang belakang. Dan ketika muatan sudah penuh atau penumpang sudah penuh ditambah barang bawaan, dia itu selain gini, dia akan lebih turun lagi karena shock breakernya akan sedikit tertekan. Jadi dia akan posisinya lebih mundur lagi. Si boxnya ini akan terasa lebih mundur, dan ini jaraknya cukup jauh ya teman-teman. Bahkan saya juga sempat tanya ke istri kalau memang dia malah sempat sandaran dan merasa lebih enak. Kalau teman-teman ada budget lebih bisa belikan bantalan di sini ya. Bantalnya itu kalau tidak salah space-nya sekitar, lebarnya sekitar ketebalan 2 cm kan. Jadi ya sih nyaman-nyaman aja sebenarnya kalau yang saya rasakan ya. Tapi kuncinya adalah bukan dari
boxnya, tapi lebih ke bracketnya ya teman-teman. Kebetulan karena saya ini pakai produknya Kucai, dia bikin bracket ini memang dibikin jarak agak panjang ya. Kita lihat di sini untuk baut pemasangan kan di sini. Kemudian di bagian pertama bracketnya itu memang agak mundur jauh, karena saya melihat beberapa bracketnya punya teman-teman saya itu agak maju dikit, otomatis boxnya juga maju dikit. Dan yang kedua adalah teknik pemasangannya ya. Jadi ketika saya kemarin memasang base plate-nya ke bracket, itu memang saya bikin paling mundur ya teman-teman. Kalau bisa lihat di sini tuh, saya pasang di paling belakang. Dan ini untuk base plate-nya ini memang lebih mundur 2 cm dengan bracketnya. Ya otomatis jarak penumpang dengan box ini akan lebih lebar, akan lebih luas. Beda cerita kalau misal teman-teman memasang base plate ini pas lurus dengan bracketnya, ya otomatis boxnya akan terasa lebih maju. Jadi kuncinya ada pada pemasangannya juga dan bracketnya. Wis di situ tok. Saya rasa untuk semua tipe bracket, semua tipe box itu untuk teknik pemasangannya sangat berpengaruh ya. Mau pakai yang SH33, mau pakai yang SH40. Pokoknya kalau kalian pasangnya di paling depan sini ya pasti lebih kurang nyaman ya. Tapi kalau kita pasang dari ujung belakang sini, ya jaraknya akan lebih luas gitu aja. Kuncinya di situ ya. Ada satu lagi bracket dari Kucai ini yang baru ya teman-teman, yang bisa di slide bagian belakangnya ini. Ada slidingnya, itu kalau teman-teman mau pakai itu lebih baik kayaknya. Karena ya dia bisa lebih mundur lagi. Kalau memang tidak ada penumpang, dia bisa dimajukan. Kenapa kok harus dimundurkan dan dimajukan? Karena memang posisi box ini kalau paling mundur dengan paling maju itu agak sedikit kerasa di handling motor ya teman-teman. Tapi itu bukan satu-satunya faktor. Banyak faktor yang mempengaruhi handling motor juga dengan pemasangan box ini. Yang terpenting adalah dari tekanan ban, kemudian settingan shock breaker ya. Itu juga berpengaruh terhadap handling motor ketika penggunaan stock box seperti ini. Nah, pertanyaan keempat terakhir, kemarin ini ada yang nanya apakah shock breakernya dikerasin atau settingannya dinaikkan. Kalau saya sendiri, saya lagi sendirian dengan box ini penuh, saya tidak ubah ya teman-teman. Jadi settingan shock breaker saya ini masih tetap pada step 2 ini ya, 1, 2. Jadi tetap settingan bawaan pabrik, karena ya lebih empuk bolo daripada yang lain. Tapi dengan menggunakan settingan ini dengan penumpang penuh, dia akan ambles ya. Jadi teman-teman perlu naikkan 1 step lagi atau bahkan 2 step tergantung bobot penumpang. Karena kalau dia terlalu ambles itu di jalan itu mental-mentul ya teman-teman, nggak enak kalau kalian speeding. Tapi kalau kalian jalan santai yo enak-enak aja. Tapi karena karakter saya yang kadang sesekali suka gaspol, ya saya lebih milih untuk kerasin dikit. Jadi performa motornya tetap stabil. Ya itu ya. Jadi tetap perlu dinaikkan kalau memang kalian rasa perlu. Kalau enggak ya enggak usah lah, wis selera aja. Lagian untuk tipikal shock breakernya Verza ini cukup kuat ya. Ini bukan shock KW-an, walaupun dia biasa aja, bukan shock dengan teknologi tabung gas oli, nitrogen dan sebagainya, settingan preload dan apanya itu enggak apa-apa, wis iki shocknya kuat kok. Dan karena Verza ini juga double shock breaker ya, karena shocknya 2, jadi dia punya nilai lebih untuk ya wis bawa barang-barang gini lah. Ini sisi baiknya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya, itu saya sharing user experience saya kemarin waktu mudik atau berlebaran dengan keluarga penuh dan menggunakan top box dengan muatan penuh. Ya situ yang tak rasakno, saya bicarakan ini apa adanya ya, karena saya juga tidak di-endorse siapapun bolo. Jadi ya wis apa ono iki. Memang SH33 ini sebenarnya tidak terlalu besar ya, alias ya wis cukup. Tapi kalau memang teman-teman ngerasa nggak cukup dengan ukuran 33 liter, teman-teman bisa pakai yang 40 liter ke atas. Itu masih bisa, di Verza itu masih enak. Soalnya kemarin sempat tak coba bolo, tak tukar punya temanku. Kita ijol-ijolan ya, nyoba. Itu SH40 yang bentuknya kotak kayak gini. Ini nggak beda terlalu jauh ya. Dia ini lebih panjang ke belakang yang SH40 itu, dan untuk lebar kanan kirinya hanya selisih 2 atau 3 cm. Dan dia masih lebih
lebar stangnya walaupun menggunakan SH40. Jadi ini bisa jadi opsi buat teman-teman yang memang ngerasa SH33 ini kurang besar ya. SH40 masih bisa kok, masih enak. Tapi SH40 ini bentuknya kotak ya. Kayak gini nih kotak ya, seperti ini. Jadi secara aerodinamis mungkin akan sedikit berbeda. Tapi yos, kan nggak mungkin juga atau kalian boncengan dengan anak istri bawa box banyak mau lari di atas 100 km per jam kan yos gak masuk akal, bawa bahaya. Ya nyantai-nyantai cruising di angka 60 mentok 80 itu masih enak aja. Jadi secara kesimpulan, secara overall penggunaan set top box pada CB Verza ini lebih banyak manfaatnya ya teman-teman daripada daripada gak enak. Yes, itulah yang bisa saya sampaikan ya, kalian pasti mengerti. Oke, cuma ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Dadah.